Monggo, C. Shalom semuanya. Salam jemaat yang terkasih semuanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita melakukan pujian dan penyembahan pada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini, karena pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami semuanya ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan-Mu ya Bapa pada hari ini ya Bapa, untuk melancarkan doa-doa yang akan kami panjatkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mulai ya. Ampuni aku Tuhan. Lagu pertama ini adalah lagu mohon ampunan kepada Tuhan atas kesalahan kita yang pernah kita perbuat tanpa sengaja maupun tidak sengaja. Kita lantunkan dalam lagu ini untuk mempersembahkannya di hadapan Tuhan untuk mohon ampunan. Kita mulai bersama-sama ya. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini menjalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Haleluya. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Oh, haleluya. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Amin. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kita mulai kembali. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Yes, amin, amin. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Oh, haleluya. Kuasa-Mu sungguh besar ya Bapa. Kuasa-Mu mengalahkan segalanya. Oh, haleluya. Jadikanlah diri kami orang yang berguna. Pimpin setiap kami menjadi orang yang saling mengasihi ya Bapa. Seperti yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Ini permohonan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya sejauh doa.
Hanya sejauh doa ya Bapa, kami hanya bisa mohon kepadamu. Hanya sejauh doa Engkau telah mengabulkan doa yang kami minta. Hanya sejauh doa Engkau berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh doa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata untuk dekat denganmu, kita tidak modal dengan apa-apa ya Bapa, hanya modal dengan doa dan ketulusan dari hati kami semuanya. Engkau telah menghampiri kami semua. Dengan doa Engkau hadir di sini ya Bapa, karena kasih-Mu yang sangat besar terhadap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pergumulan yang kami hadapi. Engkau tidak meninggalkan kami ya Bapa. Engkau mengiringi kami semuanya dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami telah merasakannya ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lagu yang ketiga, mari kita mensyukuri akan kebaikan Bapa untuk menghadapi kita dengan kesabarannya yang sangat luar biasa untuk dalam melihat tingkah kita sehari-hari yang kadang menyakiti hatinya, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih-Nya sangat luar biasa dan Dia selalu mengampuni apapun yang kita perbuat. Mari jemaat semuanya kita melantunkan lagu ini. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Yes, amin. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Haleluya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, luka-lukaku lembut dibabatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku setia, hidup kudus tiada bertelan,
menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Oh, terima kasih Bapa. Tuntun semuanya dalam jalan-jalan-Mu. Tuntun jalan kami dalam jalan yang benar. Dengan kesabaran, dengan iman kami ingin menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Ini pujian kami yang kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Yesus, Kau Raja yang adil, yang patut disembah. Kau Allah yang patut ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, penyembahan kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya menjadikan puji-pujian yang harum dan puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terimalah pujian persembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mempersembahkan puji-pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Bu Yuni ya. Bu Yunida. Oke. Sebelum Bu Yunida, terima kasih untuk Cerina. Good. Tuhan memberkati. Luar biasa. Tuhan mengurapi Cerina terus. Tuhan taruh semangat yang menyala-nyala sampai selama-lamanya. Yes. Haleluya. Dan mari kita persiapkan piring-piring hati kita yang akan siap menyantap firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita sambut perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya. Mari Bu. Oke, oh belum. Bentar Bu. Ya. Sudah. Oke, salam. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara-saudara terkasih? Luar biasa Tuhan baik. Luar biasa. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Yes. Tuhan. Medan hari-hari ini panas, tapi hati kita tetap lembut. Oke? Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau membuka hati kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku datang dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku datang dengan hati tulus
menyembah yang maha kuasa. Ku memuji-Mu, ku puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku memuji-Mu, ku puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kuduslah Engkau, Tuhan. Nama-Mu bertata di atas segala pujian. Nama-Mu bertata di segala penyembahan kami. Amin. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus Raja. Tuhan Yesus yang baik, Allah Roh Kudus, biarkan kami membuka hati kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami mengundang Engkau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami akan haus, begitu haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan, agar Engkau yang beracara di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kebenaran-Mu itu mengalir di tanah yang subur, tanah hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami ya Bapa. Engkau sentuh setiap kami Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Ruang, jarak, dan waktu tidak akan ada yang memisahkan kami dari kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, kami benar-benar haus akan Engkau Tuhan. Ajar kami masuk ke dalam ruang-Mu yang begitu kudus Tuhan. Tuhan, apapun pergumulan kami mau melepaskan di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan. Agar Engkau pegang kendali dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Line E mode. Engkau yang punya hak untuk setiap kehidupan kami karena kami sudah menyerahkan kepadamu ya Bapa. Haleluya. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga siapapun, apapun, tidak akan ada yang bisa mengganggu kebaktian kami ini Tuhan. Karena kami sudah patahkan dalam darah anak Yesus. Darah anak domba Tuhan Yesus. Kami patahkan apapun yang mencoba menghalangi persekutuan kami, Bapa.
Kami percaya Tuhan, kami yang beribadah di KJK Overseas ini ya Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Kami siap. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam. Haleluya. Medan itu hari-hari ini begitu panas. Panas, sampai tanah itu kering. Dalam keadaan panas, pekerjaan saya juga panas banyak. Sampai ada pekerjaan saya 3 kali salah. Dan saya harus membayar kerugian itu. Tapi, apakah saya hari ini tidak bisa tersenyum? Saya tetap tersenyum karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di dalam setiap hidup saya. Saya mau tanya sama saudara-saudara terkasih semua, apakah kita saat ini semua tidak punya masalah? Kita punya masalah, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu melalui masalah itu. Pergumulan-pergumulan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tapi andalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak secara kebetulan saya menyampaikan kebenaran firman ini. Terakhir dari awal ke awal itu saya ngikuti, tapi saya hanya sepintas terus, tapi saya merenungkannya. Di Indonesia ada kejadian seorang yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh dipecat sampai 25 hari kemudian ditentukan apakah itu permanen atau tidak. Itu Dokter Terawan itu salah satu idola saya. Tapi segala-galanya hormat pujian hanya sebagai kepada Tuhan Yesus. Tapi idola saya termasuk Dokter Terawan itu orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bukan hanya kegiatan untuk di pekerjaannya dia dengar musik rohani. Itu pernah dalam perbincangannya Dokter Terawan itu bukan hanya di dalam pekerjaan mendengar firman Tuhan dan membunyikan lagu-lagu pujian kerahawannya. Bisa dia bilang, saya nggak mau dengar lagu-lagu duniawi. Karena gini, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu kan lagu-lagu kesengsaraan. Dia nggak mau dengar itu. Jadi banyak hal itu yang saya ambil dari Dokter Terawan itu. Orang yang setia kepada Yesus, orang yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, itu dibawanya di dalam pekerjaannya. Dulu saya itu masih mau suka lagu-lagu ya rohani, itu saya ganti dengan rohani lagu-lagu duniawi. Tapi nggak ada damai sejahtera. Karena apa? Kau sakitin hatiku, ada lagu begitu. Terus lagu-lagunya nggak membawa damai sejahtera. Jadi saat tidur juga itu saya belajar dari yang positif itu dari Dokter Terawan salah satunya gitu. Untuk semuanya itu mari kita belajar hal-hal yang positif, mana yang positif kita ambil. Mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu kita ambil. Tidak secara kebetulan saya membuat judul firman yang saya sampaikan ini kehidupan kerohanian. Saya lihat itu Dokter Terawan itu mukanya itu bukan dia itu termasuk tampan, tapi inner beauty-nya tuh loh mengalir itu di wajahnya terlihat. Kayaknya wajahnya itu tidak ada rasa marah saat dia dipecat. Bukan dipecat ya, digantikan dari menteri. Waktu dia menteri kesehatan di Indonesia, salah satu menteri kesehatan di Indonesia, dia dipecat, diberhentikan, diganti sama sama Budi Gunadi. Tapi dia bilang apa? Dia mukanya enggak marah, dia tidak di media-media sosial itu dia tidak ada kata-kata sedikit pun untuk yang negatif gitu.
Dia bilang begini, Pak Jokowi sayang saya. Dia udah digantikan jadi menteri, tetap dia bilang, Pak Jokowi sayang saya. Saya mikir, lah Bapak iki wong edan apa piye gitu. Itu masa Bapak ini agak sedikit tidak panas atau piye gitu. Tapi secara kerohanian itu dia menaikkan dirinya menjadi level-level yang lebih tinggi lagi. Dia tidak mau melihat dunia. Kalau seandainya sampai pemerintahan Jokowi 2024 dia tetap jadi menteri, banyak hal yang mungkin yang negatif. Jadi dia dalam keadaan terpuruk pun dia bilang, Tuhan Yesus baik, Pak Jokowi sayang saya. Jadi kemarin saya bawa lagi kehidupan Dokter Terawan itu yang ada juga di WeChat kita itu, ada juga di WA group itu tentang Dokter Terawan. Saya bilang, 3 kali saya melakukan kesalahan dalam minggu ini. Dan kesalahan yang saya lakukan kerugian, salah gitu. Karena apa? Tim saya yang sudah saya ajarin salah untuk menyampaikan kepada yang mengerjakan. Tapi saya bilang, saya teman-teman saya, Ladi, Kak Yuni ini udah ini loh, habis duitnya begini loh. Tapi saya belajar, itu masih kesalahan kecil gitu loh. Masalah yang lebih banyak lagi harus kita kuat dan bisa menyelesaikannya. Sampai saya ditelepon sama Jakarta, Mbak Yuni gimana ini begini gitu. Nah, saya belajar bilang sama Tuhan, sabarkan hati saya Tuhan gitu. Lah memang saya yang salah. Jadi saya minta sama saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di KJK Proses ini. Mari kita membangun kehidupan kerohanian kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena kita mau menjadi orang-orang pemenang. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya mau bilang sama saudara, saya masuk tadi jam 6, itu saya ingat apakah yang disampaikan Bapak Gembala kita, Kak Beni, di dalam grup yang ini untuk menyampaikan firman Tuhan, apa itu, kalau mungkin secara manusiawi, lah saya diatur-atur ini begini. Tapi saya percaya, itu yang positif. Kenapa? Saat kita datang, ini kan gereja juga. Yang kita sekarang ini kita datang ke gereja tanpa batas, tanpa di kanan, dibatasi ruang. Kemarin itu saya nggak sadar, di kamar sebelah itu baju saya memang sudah rapi, tapi itu mungkin keterbuka ininya dari atasnya. Udah, saya belajar menerima hal itu ke arah yang positif. Biasanya kalau kita datang ke gereja yang ada bangunannya, kita kan pasti rapi, dandan. Oh, kita gereja happy, pasti rapi. Sekarang saya mau coba. Ini juga gereja, ini juga ibadah. Gereja tanpa batas. Gereja yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya juga harus rapi. Tadi saya masih kerjaan saya. Saya lihat jam, masih ini saya selesaikan. Terus saya bilang, nanti dikirim. Tapi waktunya nggak sempat lagi. Karena waktu Sabtu itu memang saya tuh pekerjaan rumah banyak. Jadi saya bilang, nggak apa-apa, nanti saya pergi aja naik motor, agak lebih jauh biar bisa nyampe ke pengiriman. Karena di situ 24 jam. Jadi dari saya yang menceritakan ini, kita belajar, ayo kita saudara-saudara terkasih belajar membangun kehidupan kerohanian kita. Saya, mandi cepat-cepat itu, ramas cepat-cepat, dan saya cepat-cepat. Supaya saya mau memberikan bukan hati saja yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saya mau juga tubuh saya ini, mau saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Uang saya persembahan aja, kasih duit itu nggak mau yang kunyuk-kunyuk gitu. Saya juga memberikan yang baru itu. Sengaja itu saya tuker duitnya itu ke bank. Sengaja itu untuk persembahan. Kalau kita tidak mau memberikan persembahan lewat
gesek, sistem gesek pakai ATM gitu. Saya itu selalu sediakan di dompet saya itu yang baru-baru duitnya gitu. Jadi terima kasih saat kita di introspeksi, saat kita disampaikan kata-kata untuk supaya membangun diri kita. Mungkin itu Pak Gembala tidak menyampaikan kepada saya secara pribadi, tapi kepada kita semuanya gitu. Tapi hal itu mengena sama saya. Ya saya melakukan yang terbaik juga gitu loh. Jadi saya tidak mau kebaktian di dalam keluarga jemaat Christ Overseas ini pun saya lakukan juga dengan sembarang-sembarang. Karena Allah yang saya sembah juga tidak sembarang, karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang maha. Haleluya. Tidak ada lagi ininya. Maha itu udah ini, tidak ada yang maha. Hanya Allah, Yesus Kristus, Maha Pengasih yang disebut. Jadi mari kita sama-sama memberikan yang terbaik sama Tuhan. Mulai dengan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita kan ini tubuh kita ini gambaran siapa kita sebenarnya. Kalau kita menyebutkan bahwa kita Kristen, itu memang pikul salib. Maksudnya pikul salib itu banyak loh yang harus kita perbaiki. Mulai dari diri kita, mulai dari bagaimana cara kita hidup. Kemarin saya melakukan itu, ada doa puasa, terus saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau ajaib gitu. Saya belajar menguasai diri saya selama ini, tidak marah, tidak tidak suka emosi gitu. Nggak bisa. Jujur saya nggak bisa. Tapi di saat saya minta Tuhan Yesus, Tuhan dengan kerendahan hati saya mau merendahkan diri saya. Ajar saya untuk supaya rendah sehingga saya Engkau naikkan. Dalam minggu 2 minggu ini saya nggak marah-marah lagi sama anak saya. Bangun pagi juga mereka bangun. Biasanya saya kalau sedikit aja salah itu bagaimana, karena apa? Udah buru-buru semua punya aktivitas masing-masing. Itu kita marah. Itu tanpa kita sadarin. Jadi yang saya minta, mari kita bangun kehidupan kerohanian kita. Ayo kita buka Yeremia, mari kita buka Alkitab kita. Bisa juga pakai ini handphone, karena kalau pakai handphone kita bisa membesar-besarkannya kan. Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jadi itu dibuatnya nih. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saya bilang, bukalah hati kita. Yeremia 4, ya beginilah firman Tuhan, betul, kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Bukalah hatimu menerima firman Tuhan. Jangan kamu simpan apapun yang tidak berkenan di dalam hatimu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Buka hatimu, tanah baru. Ayo kita buka hati kita, tanah yang subur, tanah yang sudah ada komposnya, sudah pupuknya, hati kita. Sekarang kita buka hati kita dengan mendengar firman Tuhan, mendengar lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan, mendengar lagu pujian penyembahan yang membuat hati kita sejuk. Jangan menabur di tempat yang ada durinya. Kita dengar firman Tuhan,
kita masih ada dengki sama orang, kita masih ada kepahitan. Suamiku tuh nyakitin aku terus lah, temen saya yang satu kerjaan itu loh, duduknya di depan saya pula, itu depan ruangan saya, setiap saya ketemu sama nyebet, itu nggak ada gunanya. Itu berarti duri-durinya masih ada di dalam hati kita. Lah, tumbuhnya bersama-sama duri. Hasilnya, firman itu tidak sampai untuk membenari hati kita, tidak sampai membenari kehidupan kita. Saya mau bilang begitu karena saya mengalaminya. Saya pisah, sudah berkali-kali itu saya ceritain. Saya pisah, anak saya dibawa sama suami saya lebih kurang 2 tahun. Apakah saya harus punya kepahitan? Tidak. Apa saya punya kemarahan? Tidak. Saya bilang, dulu iya saya sakit, sampai jalan 1 meter aja nggak bisa. Saya bilang. Tapi saya bilang, lewat lembah kekelaman, Engkau mengajarin aku bahwa rencanamu yang terbaik di dalam kehidupanku, sehingga aku bisa berdiri seperti ini. Amin. Ayo kita bilang sama hati kita, Tuhan, jadikan aku bejanamu yang terindah. Jadi di saat ada pekerjaan kita, ada pemikiran kita yang mungkin pekerjaan kita yang mau melenceng-melenceng dari kebenaran firman Tuhan, karena kita udah hidup di dunia ini senang dengan kenikmatan. Lah, gajiku yang cuma 100.000 ini gimana mau cukup 1 bulan? Agak menyimpang-nyimpang sedikit, kan nggak apa-apa. Kan itu dosanya kecil. Bagi kita umat Tuhan, bagi kita orang pengikut Kristus, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Apapun itu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetap dosa. Bukan kecil atau besar, tetap dosa. Makanya, kalau untuk menjadi pengikut Tuhan itu memang nggak enak. Pikul salib kan sudah dibilang di dalam Alkitab. Pikul salib, pikulah salibmu. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun permasalahan di dalam setiap kehidupan kita, kita masih bisa tersenyum. Saya minta buat teman-teman semua, coba kita kasih tunjuk gigi kita dengan senyum dulu malam hari ini. Apakah kita semua masih bisa tersenyum? Cirina bisa tersenyum? Bisa. Relasi masih bisa tersenyum, Mama Rina bisa. Karena kita anak-anak Tuhan, karena kita lebih dari pemenang. Malam ini saya punya masalah, 1 minggu ini saya punya masalah. Tapi saya tetap bilang Tuhan Yesus baik gitu loh. Dan saya belajar mau diajar pimpinan saya. Belajar. Masalah dia mau ngedep kita, masalah dia mau sengaja mencari-cari kesalahan kita, bukan urusan kita. Bagian kita jalanin, bagian dia urusan dia. Bagian kita tahu ke arah yang positif. Bagian dia jangan kita pikirkan, wah dia sengaja itu, dia jahat itu, nakal itu. Ini ada, lah kita masukkan itu yang duri-duri itu ke dalam daging kita. Gunanya kita belajar firman Tuhan setiap hari saat teduh. Sebelum tidur kita berdoa menyerahkan firman kehidupan kita agar kita bisa besok pagi bangun pagi. Terus kita masuki lagi duri-duri itu. Kita tetap 0, bahkan minus. Tapi di KTP kita, kalau di Indonesia itu di KTP itu disebutkan agama Kristen. Itu loh, yang Kristen itu loh, sukanya marah-marah, sukanya ngejas, sukanya ini. Terus beda kita dengan orang-orang duniawi nggak ada. Jadi Tuhan Yesus, hadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita,
Hadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini loh kita. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah saya sudah sempurna? Tidak. Haleluya. Tidak. Saya bukan manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan saya terus tidak mau melepaskan kehidupan saya di dalam Tuhan. Apakah hari ini Haleluya. saya masih banyak penderitaan saya? Saya sudah tua. Suami saya sekarang udah mau 60. Ya. Anak saya itu masuk SMA kelas 3. Anak saya yang paling kecil kelas 3 SMP. Kemarin dia itu dari sekolah itu termasuk di sekolahan itu dia masuk 10 besar. Bahkan 5 besar. Tapi tidak kepilih untuk masuk di dalam jalur undangan. Saat itu saya udah tahu, waktu itu mau ketemu, saya bawa anak saya di dalam pekerjaan saya, saya bilang begini, oh ini mami jam 3, ini pengumuman jam 3, kakak pulang aja, kakak lihat begini, begitu. Saya bilang, nggak apa-apa dek, kakak, nggak apa-apa kak, kakak kalau memang dipanggil melalui jalur undangan, jam 12 nanti kakak lihat, juga tetap lulus, dinyatakan lulus. Mau hari detik ini kakak buka juga kalau tidak terpilih melalui jalur undangan, tetap tidak lulus tulisannya gitu. Tapi dia masih muda, masih ada darah-darah gejolaknya, dia marah. Akhirnya sore kita pulang dari kerjaan, saya pulang, terus saya bilang, gak apa-apa kak, sekalipun kakak tidak keterima, saya bilang, mami tidak marah, tapi dengan syarat kakak sudah melakukan semaksimal mungkin. Saya bilang begitu. Terus saya bilang malam itu kita, anak saya yang 2 orang sama saya itu, saya bilang ayo kita doa bersama, doa malam gitu. Terus saya bilang anak saya, yuk kita doa puasa yuk. Gitu. Kakak sudah melakukan maksimal, apapun yang terjadi itu keputusannya kepada Tuhan, saya bilang. Tapi di dalam doa kita, saya bawa pujian, tuh saya bilang coba nyanyiin kak ini. Anak saya bilang begini sama saya, mami saja, mami saja, mami saja. Saat itu saya nggak marah. Saya nggak marah. Cuman hati saya sedih. Saya sudah berkali-kali mengajari anak saya untuk punya sikap dalam hidup. Tapi apakah dengan saya pukul, dengan saya marah, dengan saya maki, anak saya sudah berubah? Tidak. Akhirnya saya punya kesimpulan di dalam kehidupan saya. Bagian saya sebagai ibu mengajarinya tetap tanpa pernah menyerah. Tapi saya juga meminta pada Tuhan, bagian Tuhan, untuk menyelesaikannya pada anak saya. Jadi kita punya bagian-bagian masing-masing. Bagian kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan dan mendidik anak kita. Hasilnya bagaimana? Kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah punya kepahitan. Terus nanti akhirnya kita kecewa. Kita marah anak kita. Akhirnya keluar ngomongan yang tidak benar. Kita bilang, anaknya si Anu, kita membanding-bandingkan. Padahal Tuhan Yesus bilang, di dalam ketidaksempurnaanmu, aku menyempurnakannya. Sekarang, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saya mau bilang sama saudara-saudara semuanya, teman-teman sahabat terkasih, saya mau bilang, apakah kita menikah dengan suami kita
Apakah kita menikah dengan istri kita karena persamaan? Tidak. Tuhan marah dengan persamaan kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Tuhan marah. Yes. Bukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada warna merah, ada warna biru, ada bermacam-macam warna. Apakah warna hitam jelek? Tidak. Dengan perbedaan warna kita, dengan perbedaan karakter kita, dengan segala perbedaan kita, Tuhan persatukan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Jadi jangan pernah mau merubah apa yang kita maui kepada orang lain. Bagian kita sudah kita mendoakan anak-anak kita doakan. Bagian kita sudah mengajari yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kalau dia melenceng, itu hanya sebatas doa. Ya. Manusia itu punya pribadi bebas. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Saya punya anak, saya punya suami. Apakah saya bisa mengatur semua itu? Tidak. Jangan pernah. Nanti kita punya kepahitan-kepahitan terus di dalam kehidupan kita. Makanya kehidupan kerohanian kita harus naik level, sehingga kita bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Di dalam keterpurukanku, Engkau tetap maha. Amin. Yes. Harus. Kita bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita tidak sempurna, tapi kita belajar untuk serupa, segambaran dengan Tuhan Yesus. Yes. Amin. Kita harus menjadi Amin. Jangan cuma bilang, aku mau begini, terus kita marah. Kadang bahkan orang-orang di sekitar kita bilang begini, lah kamu bawa firman Tuhan, kamu ini, tapi kelakuanmu. Ingat, kita tidak sempurna, tapi kita belajar meredam ketidaksempurnaan menjadi serupa seperti gambaran Yesus. Amin, saudara-saudara terkasih. Amin. Jadi, yang kedua, kita buka Yeremia 12 ayat 13. Mari saudara-saudara terkasih. Yeremia 12 ayat 13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah berusaha payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Ya. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah berusaha payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Oke. Kita, keluarga Jemaat Kristus Overseas, kita adalah gereja, tubuh gereja yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja memberitakan kebenaran, tetapi setiap orang yang menerima berbeda-beda. Saat Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan, setiap kita saudara-saudara terkasih di sini berbeda-berbeda cara menerimanya. Jadi dia bilang, mereka menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri gitu. Mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak melaksanakannya. Atau saya menyampaikan firman Tuhan ini malam hari ini, tapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, satu mengarah ke saya dan satu mengarah ke saudara-saudara terkasih.
Puji Tuhan, kalau itu firman yang disampaikan mengalir di tanah yang subur. Nah, yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan tapi tidak mau melaksanakannya. Yang saya terima, yang dituai adalah semak duri. Saya cuma menyampaikan, tapi saya tidak mau menjalaninya. Saya tidak mau melakukannya, pelaku sebagai firman Tuhan. Saya yang terima apa? Lah itu yang namanya Kristen. Kata maaf aja nggak ada. Ya itu namanya Kristen. Ini aja nggak ada. Karena apa? Saya masih suka marah-marah. Karena apa? Saya masih boleh. Apakah orang Kristen tidak bahasa marah? Tuhan Yesus juga pernah marah loh di bait Allah. Yang waktu bait Allah itu dipakai jadi tempat jualan, berjualan. Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak marah? Tapi marahlah yang positif, marahlah yang benar. Karena saya tuh termasuk orang yang nggak bisa menyimpan marah gitu. Tapi saya terus mau belajar. Saya bilang, Tuhan, saya mau tetap merendahkan diri saya. Mari kita saudara-saudara, kita saling topang satu dengan yang lain. Saat kita doa, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita semakin kuat. Karena kejatuhanmu, kejatuhanku juga. Kejatuhanku juga kejatuhanmu. Karena kita saling mengasihi. Jadi, yang di Yeremia 12, betul. Yang dituai adalah semak duri. Kalau kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sekarang gereja memberitakan kebenaran, tetapi setiap orang menerima berbeda-beda. Saya menyampaikan, apakah saya mau jadi pelakunya? Tergantung kepada kita masing-masing. Sehingga yang kita minta, yang kita perlukan, kita perlu Roh Kudus. Agar dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Undang Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita tidak mampu lagi berdoa, dengan begitu penatnya kehidupan kita, begitu banyaknya permasalahan kita, panggillah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Panggillah Roh Kudus. Amin. Amin. Sehingga kita tetap kuat di dalam kelemahan kita. Roh Kudus akan menopang kehidupan rohani kita. Yes. Terkadang saya sudah tidak bisa lagi untuk berkata-kata di dalam doa saya. Saya cuma bisa, Roh Kudus, hadirlah di dalam setiap kehidupan. Hadirlah di dalam perjalananku. Yesus, padamu aku percaya. Yesus, aku mengasihi Engkau. Di dalam kelelahanku, pagi aku udah bangun, langsung melakukan aktivitas. Begitu selesai aktivitas, aku ada lagi aktivitas yang lain. Begitu ada lagi aktivitas yang lain, aku juga punya masalah yang lain. Tapi percaya saudara-saudara terkasih, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Mari kita buka hati kita. Seperti nyanyian tadi. Ku buka hati. Rohmu yang hidup penuhi Iku mengalir dalamku. Anugerahmu yang menenangiku. Ya, panggil Roh Kudus. Undang Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita.
Haleluya. Jadi yang kita memakai ini. Kita buka di Kisah Rasul 7. Coba kita buka di Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Oke? Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa berkuasa. Kenapa kita tidak berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan kita? Sama kok kita. Sama dengan Musa. Tapi kenapa? Musa bergaul karib akrab dengan Tuhan Yesus. Musa itu di perjanjian lama. Tuhan Yesus belum, itu di perjanjian baru. Musa bergaul karib akrab dengan Allah. Sehingga dia bisa mendengar suara Allah. Kita juga bisa. Melalui Roh Kudus. Kita minta Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Ada Roh. Dia pergi naik ke surga dan akan datang, tapi dia meninggalkan Roh Kudus di bumi. Untuk apa? Menopang kita. Amen. Jadi jangan pernah kecewa. Seperti ini lagu, bila kelam kabut tak menentu hatimu, bila putus asa menghampiri hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia akan pedulikan kamu. Amin. Bukan dia bilang, masih ada penolong suamimu, anakmu, teman, tidak. Dia hanya seorang penolong. Tuhan Yesus. Jangan kita pernah mau bersandar sama orang. Nanti kita kecewa. Ya. Jadi di saat orang lain mengecewakan kita nggak kecewa lagi. Karena apa? Kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Bersandar kepada kebenaran Tuhan Yesus. Jadi nggak ada mengecewakan kita. Saat kekecewaan itu udah serendah-rendahnya. Itu nggak ada lagi yang bisa mengecewakan kita. Karena apa? Kita udah menempatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengecewakan kita. Suamiku, bantu aku dalam ini. Iya ya, aku datang nanti jam 7 tepat. Dia datang jam 10 malam. Contohnya, kecewa nggak? Ya. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan pakai kacamata kita, tapi pakailah kacamata Tuhan Yesus. Pakai kacamata rohani. Jadi saat kecewa, mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Jadi jangan pernah kecewa. Memakai mata baja Tuhan dan membongkar hidup kita. Biar firman Tuhan membongkar kehidupan kita agar kita semakin kudus. Amin. Jangan firman Tuhan itu kita buat untuk membantai teman kita. Kata Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di kitab ini, ayat ini, begini. Jangan. Belajar kita, firman Tuhan itu ke diri kita. Kadang ada orang itu berkelahinya itu berantemnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku membuka kebenaran firman Tuhan bahwa kamu itu tidak. Firman Tuhan itu tidak untuk perpecahan, tapi
tapi mempersatukan segala Amin. perbedaan di dalam kehidupan kita. Hmm. Perpecahan. Semuanya mungkin kita semuanya saudara-saudara kasih bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Menurut firman Tuhan di Kejadian ini ayat sekian kamu harus begini. Jangan. Tapi pakailah kacamata bajanya Tuhan. Yang firman itu membuat kita semakin naik level lagi. Saudara-saudara terkasih, saya juga, kembali saya bilang, saya juga tidak sempurna. Tapi mari kita belajar sama-sama semakin sempurna. Serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus membentuk Puji Tuhan. proses itu tidak gampang. Maulah kita diproses sehingga kita semakin dewasa rohani. Sehingga kehidupan rohani kita memancarkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus. Jadi, saya mau tanya sama saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tapi yang dikatakan Kristen adalah pengikut Kristus, bukan agama. Kristen artinya pengikut Kristus. Amin. Marilah kita menyebutkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita pengikut Kristus, bukan sesuai dengan protokol agama begini-begini. Nah, di dalam kita aja juga banyak perbedaan. Yes, ya. CMC kita ini, KJK Overseas ini, seperti itu. Jadi kita mau bersatu. Haleluya. Amin. Jangan lihat perbedaan untuk kita semakin tidak bersatu, tapi lihatlah perbedaan itu untuk menyatukan kita dalam kasih Tuhan Yesus. Keluarga jemaat Kristus. Saya mau bilang sama saudara-saudara terkasih, emas yang bagus dikerjakan oleh tukang emas. Jadikan kita emas yang mengerjakan tukang emas itu adalah Tuhan Yesus. Jadikan kita emas-emas yang berkilauan, emas-emas yang betul-betul 100% murni. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tukang emasnya. Biar Tuhan Yesus yang memurnikan kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Jangan kita pernah ngatur, Tuhan aku maunya begini loh. Tuhan maunya aku begini loh. Usia sekian-sekian aku begini. Boleh. Siapa bilang? Setiap orang kan punya cita-cita. Setiap orang punya pengharapan. Tapi pengharapan harus ditandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kerohanian kita menjadi serupa. Ya. Gambaran firman Tuhan adalah hidup kita. Jadi saya bilang sama saudara-saudara terkasih, jangan pernah tidak membaca firman Tuhan. Ayo kita bilang, kita mau mengasihi Yesus dengan belajar firman Tuhan. Saya kemarin ditanya sama Cirina, tapi saya bilang tunggu ya Cirina. Terus udah dibalas sama Pak Gembala dan Bu Gembala dan Jenny juga. Saya balas lagi sama Cirina, sama Cek. Udah dibalas ya. Kalau memang ini lagi nggak apa-apa, kita sama-sama gitu. Ada kok, kita sama-sama. Kita semuanya bisa sharing sama-sama. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pintar, tidak ada yang ini. Wah ini lebih pintar, ini lebih ini. Tidak ada. Kita semua orang-orang yang sempurna. Jadi tidak ada yang bodoh. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang bodoh. Anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus tidak ada yang kecewa. Saya aja dibilang, nanti saat ini berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo, walaupun kita tidak bisa
tapi kita harus belajar. Jangan pernah membatasi diri kita bilang tidak bisa. Karena apa? Kita orang pengikut Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil lah. Bila percaya Tuhan. Udah tutup jalan. Tapi Tuhan masih bisa buka. Karena apapun yang sudah dibukakan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Apapun sudah yang ditutup Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Jadi, kita, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, jadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena bagi kita orang-orang Kristen, tidak ada kata menyerah. Saat kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini saya Tuhan, aku siap Tuhan. Dan saat kita melipat tangan kita menghadap kembali ke Bapa kita di surga, kita bisa tersenyum. Ini aku Tuhan, aku siap. Tapi selagi kita masih hidup di dunia, ini aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Memang ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Setiap orang di dunia ini, selagi dia masih hidup, punya masalah. Bedanya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah putus asa dan tidak pernah tidak punya pengharapan. Amin. Jadi, mari kita sama-sama, kita bangkit sama-sama, kita saling kuat sama-sama, kita topang-menopang sama-sama, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah ada kata menyerah, yang tidak ada kata putus asa. Aku pemenang, beri kemenangan, memerintah dalam Yesus, ku duduk di tatamu Tuhan itu. Dengan dia, kerajaan Allah di dalamku. Ada kan nyanyinya? Banyak lagu-lagu yang membuat nyemangat kita. Jangan lagu pulangkan saja aku pada ibuku, aku menyesal menikah denganmu. Atau ayahku, kau memberikan cinta palsu. Akhirnya meranalah jiwa kita. Karena apa? Orang kita aja udah minta dengan lagu-lagu kita pulangkan saja. Akhirnya kita dipulangkan benar-benar. Akhirnya dia meliriklah ke sana. Tapi saat kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa menjagai kehidupanku selama 24 jam untuk anak-anakku, untuk keluargaku, untuk suamiku. Kau pegang kendali itu semuanya. Udah, kita kan sudah menyerahkan. Tapi bukan berarti Tuhan, kamu aja yang kerjanya Tuhan ya, ini jangan. Tetap. Makanya itu di pelajaran 2 tuh SD tuh ya, sampai kita sekarang juga ini, orait labora, bekerja sambil berdoa. Berdoa sambil bekerja. Jadi semua itu kita lakukan. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan firman Tuhan,
kebenaran firman Tuhan itu selalu hidup di dalam kehidupan kita. Apapun itu, jadi Amin. kita orang-orang pengikut Kristus tidak akan pernah jatuh tergeletak. Amin. Karena apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, itu udah mau jatuh begini. Terus langsung Tuhan topang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sudah mulai jalan, jangan pernah ada lagi muka putus asa, muka kecewa. Itu terpancar dari hati. Saya begitu cepat tua itu kan saya. Masa lalu saya. Tapi Tuhan saya. Sekarang saya bilang, hidup saya yang begini, jatuh ini, karena Tuhan Yesus ada Amin. di setiap kehidupan kita. Amin. Mari jadikan gereja GK Overseas ini yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita semakin kuat, kita semakin tidak ada yang bisa mengasihi, yang memisahkan kita dengan kasih. Haleluya. Alam. Semoga firman Tuhan saya sampaikan di hati kita masing-masing. Dan kita jadikan di semak-semak ini, tapi jadikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Salam buat semuanya. Besok kita ketemu lagi jam 10 waktu Tiongkok, jam 9 waktu Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat firman yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau malam hari ini, kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, apapun beban dalam setiap kehidupan kita, apapun beban dalam setiap masalah kami, Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus menopang setiap kami. Pada malam hari ini, Tuhan, kami mau melepaskan setiap permasalahan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Otoritas Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami mengundang malam ini Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang kami lakukan, ya Tuhan, yang kami lalui, Tuhan, bukan kesia-siaan. Tapi kami mau semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa di hadirat-Mu, ya Bapa, untuk Engkau semakin memperluas kami, ya Bapa, untuk memberitakan Injil kebenaran daripada-Mu, Tuhan. Kami mau kerajaan-Mu dipenuhi di muka bumi ini lewat kami, Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, agar saat kami pulang, kami tetap menjadi pemenang di hadapan-Mu, Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat dan pujian hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Bu. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Haleluya. Sedikit ada yang saya perlu tegaskan bagi kita adalah suara saya jelas ya? Jelas ya semua jemaat? Jelas ya? Oke, baik. Saya sangat terberkati sekali dengan firman ini. Namun penekanannya ada 2 dari Yeremia 4 ayat 13, ayat 3. Tadi, bukakanlah bagimu tanah yang baru. Buka tanah yang baru. Bukalah. Berarti yang disuruh membuka tanah kita. Bukan Tuhan yang buka tanah, tapi kita yang buka tanah untuk kita. Tuhan ngomong, bukalah bagimu tanah yang baru. CJ ini disuruh Tuhan buka tanah yang baru. Mama Gio, buka tanah baru. Mama Lina, buka tanah baru. Cindy May, buka tanah baru. Semua kita buka tanah baru. Ini penekanannya. Artinya apa? Biar jangan kita ini berbayang-bayang. Tanah yang baru di situ, kalau dalam bahasa Inggrisnya fallow ground. Di situ artinya tanah yang baru dibajak. Buka tanah yang baru dibajak. Kita semua disuruh Tuhan buka tanah baru dibajak. Kita semua. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Ayat ini sebenarnya di kitab Yeremia 4 ayat ketiga ini, atau kitab Yeremia, itu diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia, seorang nabi Tuhan. Sampaikan kepada Israel, umatku, bilang ke mereka, bukalah bagimu tanah yang baru. Tanah yang sudah dibajak. Saya pasti yakin bahwa jemaat tahu tanah yang baru dibajak itu, tanah yang dibajak, saya percaya adalah tanah yang untuk apa jemaat Tuhan? Ditanami satu tumbuhan, tanaman yang bermakna untuk kebutuhan pokok kita. Kemudian, tanah yang baru dibajak, saya percaya adalah tanah berguna. Tanah yang digemburkan, subur. Lalu, kenapa Tuhan bilang tanah yang baru dibajak? Karena tanah yang baru dibajak, saya percaya jemaat tahu semua. Yang dibajak itu sudah disingkirkan batu-batu, rumput, dan duri. Atau tanaman-tanaman yang mengganggu tanaman kita yang akan kita tanam. Sehingga benih tanaman yang akan kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau pohon yang menyenangkan. Sebab tidak ada yang menghimpit tanaman yang akan kita tabur benih tersebut. Maka benih itu akan tumbuh dengan leluasa. Nah, inilah penekanan yang penting bagi kita semua. Ada dikatakan tadi duri. Karena duri itu tidak baik untuk tanaman.
Bahkan duri itu di sini adalah duri itu untuk menusuk. Ya, duri itu menusuk, sakit. Dan itu secara aplikasi, duri itu bicara ya sesuatu yang menusuk, tanaman yang menusuk, sakit. Nah, tanah itu gambaran hati. Berarti Tuhan menyuruh umat Israel agar mari bajak tanah hatimu. Bajak dewe, bajak sendiri. Bajak sendiri itu berarti orang yang mau bertumbuh untuk ditanamkan benih firman Tuhan. Orang tersebut harus hatinya dibajak lebih dulu. Siapa yang bajak? Dewe. Diri sendiri. Kita semua bajak diri kita. Mempersiapkan lahan hati. Nggak boleh ada semak duri. Yang menusuk hati kita. Satu contohnya dibuat Ibu Yunida tadi, ada sakit hati. Itu menusuk. Mengganggu benih itu tumbuh. Sebenarnya saya sangat menikmati firman yang disampaikan Bu Yuni. Tapi ini penekanan yang saya tekankan lebih lagi. Jadi bajak sendiri. Makanya saya bilang, saya nggak punya kekuatan apa-apa dengan Anda. Saya nggak punya kekuatan. Siapa yang mau berbuah, menyerap firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu artinya dia sedang membajak hatinya. Dia mencoba menyingkirkan batu-batuan atau rumput duri di dalam dirinya. Atau sesuatu hal yang yang tumbuh di hatinya dari luar. Gambaran duri adalah tanaman yang tidak kita tanam, tapi dia tumbuh dengan sendirinya. Betul? Saya mau tanya, siapa di sini punya lahan, kebun atau ladang? Saya mau tanya, begitu kita tanam, tiba-tiba ada duri. Dari mana itu datang? Kita nggak tabur benih duri. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Dari mana kita nggak ngerti. Nanti belajar lebih dalam di searching aja. Kok bisa tumbuh sendiri dia? Nah artinya apa? Ada hal-hal yang dari luar yang bisa masuk ke dalam hati kita dengan sendirinya. Tanpa kita bisa sadari atau kita sadari dengan sendirinya. Waduh, kepahitan sudah masuk dalam diriku. Kita tahu itu. Waduh, aku ternyata sudah masuk dalam jurang yang bahaya. Aku sudah dihasut temanku untuk aku membenci Kak Beni, untuk aku membenci Cejeni, untuk aku membenci Cerina, untuk membenci yang lain. Waduh, aku udah terpengaruh ini. Kita sebenarnya sadar dan tahu itu bahaya. Itu duri-duri dalam hidup yang akan menghambat kita bertumbuh, menghasilkan buah di dalam firman. Saya tidak tahu duri apa yang ada sekarang tumbuh di hati kita. Hanya kita yang tahu. Jadi jemaat, mari kita bajak hati kita. Agar firman yang tumbuh itu bisa leluasa untuk bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Wah, ini suara Tuhan sangat ekstrim buat kita. Ayo, mari bajak hatimu dan hatiku. Dibajak itu tidak enak. Itu dibongkar tanahnya. Saya percaya kita semua orang kampung, orang desa. Kita pernah melihat tanah kebun, ladang yang sedang digemburkan. Itu pokoknya dibongkar itu tanahnya, diobrak-abrik.
Jadi perlu memang tanah hati kita ini diobrak-abrik. Perlu. Diobrak-abrik sama pemilik kebun. Sakit Pak Gem, ya. Hanya saja tanah itu nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, tanah pun bisa akan bicara hal yang sama seperti kita. Saya mau tanya jemaat, tanah kita gemburkan, hasilnya untuk siapa? Halo? Tanah kita yang kita gemburkan, hasilnya untuk siapa? Kalau itu Untuk kita sendiri. untuk diri sendiri. Jadi Tuhan sebenarnya mau kita ini bahagia di bumi. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita dengar firman sungguh-sungguh, hidupi firman sungguh-sungguh, buahnya akan engkau nikmati sendiri. Benar. Rumah tanggamu akan menikmati, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, keluargamu. Engkau akan menikmati dengan sendirinya. Betapa Tuhan baik. Tuhan mau engkau dan saya bahagia di bumi dan di sorga. Haleluya. Wow, tadi sempat sudah dibuka sama Bu Yunida. Perkataan beliau dibuka. Kita semua punya masalah, happy. Sampai ketawa Bu Yunida. Diekspresikan. Karena Tuhan mau engkau bahagia. Kita nggak dibebani dengan yang lain-lain. Wow, coba bayangkan. Orang lain stres gara-gara duitnya nggak ada. Atau tadi Bu Yuni bilang orang meskipun ada duitnya, tapi dia bisa stres. Padahal tinggal atur saja keuangan kita dengan baik. Padahal masih ada uangnya, tapi stres. Siapa yang salah di situ? Tapi Bu Yuni bilang kita happy. Saya yakin kita ini sering kali pikiran kita bawa masalah kita itu yang sebenarnya kita yang buat. Ada duit kok stres. Kita sendiri yang buat itu. Jadi Tuhan ini sangat, saya bilang dari tadi waktu Bu Yuni nyampaikan, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sampai angkat tangan, Lord, Engkau mengasihiku Tuhan. Engkau sangat mengasihiku. Engkau mau supaya aku menjadi orang yang berbahagia. Amin. Sebab Engkau suruh membajak hatiku, supaya benih yang akan Kau taburkan di hatiku itu tumbuh subur, dan buahnya aku bisa nikmati, dan orang-orang di sekitarku menikmati. Terlebih Engkau menikmati diriku, karena aku adalah kepunyaanmu. Maka terciptalah Matius pasal 7. Tidak semua orang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Bapakku, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Mereka yang kunikmati buahnya, itulah yang masuk dalam kerajaan Bapa. Wow. Engkau disakiti, engkau tetap mengasihi, Tuhan menikmati buahmu. Engkau direndahkan, engkau disepelekan, engkau dihina, tapi engkau tetap memberkati orang itu. Engkau tetap tersenyum dengan orang itu. Engkau sama saja sedang dinikmati oleh Tuhan buah kehidupan. Amin. Ini prinsip yang hebat. Wow. Mari bajak hati kita masing-masing. Bajak. Saya nggak bisa membajak. Saya tidak punya hak. Tanah hati itu milikmu sendiri. Saya hanya bisa berdoa. Seperti kata Bu Yuni tadi. Sebatas doa, saya cuma bisa berdoa. Tuhan tolong jemaatmu KJK Overseas. Dimanapun berada. Terkhusus di Tiongkok. Bongkar kenyamanan mereka. Bongkar hati mereka.
Kalau memang itu membuat mereka mengenal pribadi. Kalau itu membuat mereka akan menikmati Tuhan. Tapi kalau memang tidak mesti, tapi mereka mau menundukkan hati. Bajak tanah hati dewe-dewe. Mari ya jemaat Tuhan, Tuhan mengajak kita hari ini. Mari bajak hati kita, gemburkan. Buang apapun tanaman yang merugikan benih-benih firman Tuhan dalam diri kita. Saat disampaikan firman, buang benih-benih yang lain. Tanaman-tanaman lain buang. Penghalang-penghalang buang. Kalau ada orang menaburkan kebencian kepadamu, kepada seseorang, buang, jangan telan. Aduh sayang Kak Beni, dia temanku, buang. Engkau mau gara-gara temanmu engkau masuk neraka? Saya tidak mau. Karena firman Tuhan bilang bajak dewe-dewe. Berarti mau menghasilkan buah sendiri-sendiri. Yang mau akan menikmati. Yang tidak mau tidak akan menikmati. Saya tidak paksakan. Tapi saya akan terus mengasihi Anda dan terus mengajak Anda. Saya tidak akan pernah lelah, letih, lesu. Berhenti untuk kita sama-sama berbuah bersama bagi Kristus Yesus. Haleluya. Saya bisa memperhatikan mana jemaat yang dia menyerap firman sungguh-sungguh, kelihatan buahnya. Itu kelihatan. Tapi mereka yang tidak sungguh-sungguh, kelihatan juga buahnya. Come on. Jemaat, Tuhan mengasihi kita semua. Ini sangat penting penekanan ini. Bukalah tanah baru bagimu. Fallow ground. Tanah baru dibajak. Tuhan mau memberikan benih yang sangat kekal, berarti itu, dan kekal adanya. Dan itu kita bawa sampai mata tertutup, nafas selesai berhembus di tubuh kita. Nanti begitu sudah waktunya selesai, kita berjumpa dengan Dia. Baru selesai. Kalau enggak, belum selesai, kita terus bajak hati. Kita mau selama kita hidup di bumi ini, sampai di usia tua, kita berkarya bagi kerajaan-Nya. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang luar biasa, Bapa yang sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar, betapa menyegarkan roh dan jiwa kami. Tubuh kami pun disegarkan. Haleluya. Ini berkat yang sangat-sangat berharga. Tuhan, kalau ini yang saat-saat ini, Tuhan sedang berbicara secara spesifik kepada jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Terkhusus di Tiongkok. Agar kami membajak tanah hati kami yang baru untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan benihnya, firman kekal itu. Agar kami menikmati buah itu di dalam kehidupan kami sendiri, orang lain, dan keluarga rumah tangga kami. Terlebih Tuhan Sang Empunya tanah hati kami. Diri kami sendiri, yaitu Engkau, akan menikmati buah dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Spirit ini yang Tuhan taruh dalam diri kami. Kami akan berjumpa dan masuk di dalam kerajaan Allah. Terima kasih kerajaan-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini yang Kau rindukan buat kami semua.
Karena Engkau mencintai kami sangat-sangat-sangat. Engkau ingin kami berbahagia di bumi ini. Bukan cuma di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami semuanya. Kekuatan, penghiburan, ada turun bersama kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam ini buat kami Tuhan. Berkati Bu Yuni. Bapa, pakai terus anak-Mu ini. Bimbing, arahkan kepada firman yang Kau singkapkan bagi beliau. Transformasi kehidupan yang terus terjadi bagi Bu Yuni. Menjadi berdampak, berpengaruh dalam segala sisi kehidupannya. Sebab kami mau bukan cuma pembicara yang tahu menyampaikan firman, tapi tidak menjadi pelaku. Tapi pembicara yang sudah dipilih, mereka terpenting adalah menjadi teladan dalam segala hal. Bapak, KJK Overseas ini adalah kepunyaan-Mu. Ini pelayanan-Mu yang akan kami jalankan bersama. Tuhan, kami mau Tuhan semata menjadi Raja tunggal di sini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memakai kami. Siapapun tim PAW yang bawa doa, yang bahkan juga pembicara dan yang lainnya. Terima kasih, bahkan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjadi berkat bagi yang lain. Hamba berdoa terus untuk seluruh jemaat KJK Overseas. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Lawat 14 negara di dalam nama Yesus. Bahkan semakin menyebar ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-Mu berada, diberkati Tuhan dalam kesungguhan hati. Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biar mereka semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Memberi hidup, mencari Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara komunal, yaitu berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan kami Yesus Kristus. Baik secara penampilan, baik secara buah-buah kehidupan, baik secara apapun yang kami miliki, keuangan, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, talenta, semuanya kami mau beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, karena kami bukanlah orang-orang ecek-ecek. KJK Overseas ini adalah orang yang berkualitas. Di dalam nama Yesus, ini doa dan kerinduan kami Tuhan bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekalipun kami masih muda, tapi kami tidak bisa dipandang rendah oleh orang-orang karena kami menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-Mu Foni, Tuhan yang termuda, salah satu di antara jemaat-Mu. Terima kasih meskipun dia masih sangat muda. Bapa, sangat menghibur hati kami. Berkati anak-Mu ini. Kuatkan dia. Terima kasih hidupnya menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Amerika atau di Australia. Thank you God. Dia mau mengikuti firman yang hamba katakan, nasihat yang hamba sampaikan. Tidak lain berasal dari sabda-Mu. Dan
itu mempengaruhi rumah tangga jemaat yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Ini buah yang sangat luar biasa. Tuhan tidak memandang seberapa banyak kami secara kuantitas, jumlah bilangan. Tapi Tuhan melihat buah kami bisa dinikmati oleh Father, Lord Jesus, thank you. Biarlah melalui ini kami semua memiliki kecemburuan ilahi, yaitu mendorong diri kami untuk semakin mau hidup dalam firman-Mu. Bakar kami dengan gairah ini Tuhan. Cemburu ilahi yang seperti ini yang kami mau. Bukan cemburu karena perkara-perkara urusan duniawi ini. Terima kasih Tuhan. Tetapi apa yang berguna membangun jiwa kami, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu yang membangun kecemburuan ilahi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, berkati pekerjaan semua sidang jemaat-Mu. Apapun itu. Baik yang bekerja di instansi pemerintahan, baik itu usaha bisnis wira swasta, apapun, Tuhan memberkati mereka. Tuhan jaga lindungi semua rumah tangga jemaat-Mu. Menjadi rumah tangga seperti firman-Mu, menjadi rumah tangga yang bahagia. Yang menjadi berkat bagi para suami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Para istri-istri rumah tangga jemaat-Mu ini Tuhan akan semakin bersinar. Mereka semakin mencerminkan seorang istri yang takut akan Tuhan. Lewat mereka menghargai suami mereka. Melayani suami mereka dengan kasih yang dari sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Ingatkan kami akan firman-Mu yang baru kami dengar. Membajak hati kami sendiri. Itu tidaklah enak. Itu pasti terasa sakit. Tetapi berdampak pada kesuburan hati. Yang akan menghasilkan tanaman yang segar bugar. Bertumbuh dengan leluasa. Dan akan menghasilkan buah yang baik. Makasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman pada kami hari ini. Saya percaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara bagi kami. Terpujilah Bapa, bagi jemaat-Mu hari ini yang lemah, dikuatkan Tuhan. Yang sakit tubuh, jiwa, rohnya, pikirannya, diperbaharui, disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit semangat baru atas kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus malam ini kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Saya percaya Tuhan sedang memelihara kami. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Mulut penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur, bahkan kata-kata yang memberkati orang-orang di dekat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukurku dalam nama-Mu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum kita mau berpisah satu dengan yang lain, mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat yang terbaik. Telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Baik jasmani maupun rohani. Baik untuk hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Berkat keabadian, damai sejahtera, cinta kasih sayang Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, sukacita, memenuhi hati dan pikiran kita. Mulai saat ini, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya,
menjemput kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata dengan saya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.